Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib Rismon Sianipar betul-betul tepe para sahabat ya. Tidak menentu, tidak jelas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekalipun persetujuan RJ dari Pak Jokowi itu ada, tetapi itu tidak menjamin bahwa Rismon Sianipar tidak ditahan. Kenapa? Sebab ada kasus lain, di mana kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Bambil bersama Andi Aswan. Itu kan mereka ini tetap ngotot agar ini tidak dijadikan sebagai alat barter. Jadi sekalipun Pak Jokowi yang meminta agar kasus ini dihentikan atau dicabut pelaporannya, mereka berkomitmen untuk tidak akan melakukan itu, dan pasti ini juga akan membuat terjadi pecah kongsi di kalangan para pendukung Pak Jokowi. Sebab kita tahu ada beberapa yang kita sudah dengar sendiri pernyataannya. Ya mungkin karena mereka ini bukan politisi ya, dia membawa dalam perasaannya, dalam hatinya bagaimana Rismon selama ini begitu sangat luar biasa menghina, menyerang lawan-lawan debatnya, dan itu yang sangat susah untuk dimaafkan. Kecuali ya mereka para politisi, ya sekali lagi kalau politisi itu kan selalu berpikir soal kepentingan, apa keuntungannya, kan begitu. Nah oleh karena itu saya mengatakan bahwa sepertinya nasib Rismon Sianipar ini tidak jelas, kasihan. Jadi boleh saja dia mendapat RJ, dia bisa mendapatkan SP3 di kasus terhadap Pak Jokowi, tetapi belum tentu di kasus pemalsuan ijazahnya. Karena saya menduga Bambil ataupun Pak Roni Teguh dan Bang Joshua yang capek-capek ke Jepang untuk memastikan itu, tidak mungkin mau sekonyong-konyong untuk mau mencabut laporan yang sudah terlanjur dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, seperti apa pernyataan daripada Andi Aswan sendiri menanggapi hal tersebut, dan ini sangat tegas dan keras ya pernyataannya. Ini coba kita cek videonya. Enggak, kalau mau cabut apa? Motivasi Enggak. apa? Nah, Apa itu yang kan mau dicabut? maksud saya Kalau kan- dicabut itu enggak ada, itu masalah kita dari awal tidak ada kata untuk mencabut. Nah. Karena ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi itu juga saya katakan kalau case-nya Pak Jokowi Terpisah. ya ini terpisah dengan 2 LP ya yang dilakukan oleh Bang Bil dan saya. Ya. Ini terpisah karena ini Bagaimana kriminal. kalau Rismon kemudian membujuk Pak Jokowi karena Pak, Oh nggak bisa dong, kan kita yang melaporkan. Pak, saya sudah minta maaf, tolong Bapak bilang Andi Azwan, Nggak supaya bisa. Andi Azwan bilang ke Bang Bil, bilang ke Izan Musato. Nggak bisa. Jadi otoritasnya di sini Saya kan ada saya Bang begini, Bil. saya keras saya katakan. Tidak akan saya lakukan itu. Ya. Karena itu salah satu saya berbicara dengan Pak Jokowi adalah ini jangan dibandling. Iya. Masalahnya. Karena ini adalah kriminal, ya. Dan ini juga memberikan pembelajaran kepada publik gitu loh. Yang selama ini kan Rismon ini seperti didewa-dewakan oleh mereka itu. Ya kan? Ternyata ini adalah pembohong besar gitu loh. Ya, ini mengacaukan republik ini dan juga mencoreng akademisi orang-orang Indonesia, ilmuwan-ilmuwan Indonesia di luar negeri. Tapi konon lawyernya Rismon mau ketemu sama Bang Andi. Dia mau ketemu sama saya, ya kan? Kita pengen tahu seperti apa. Kalau biasa diajak ketemu Rismon sama saya, siapa yang tahu aja. Tapi ingat, Bang Bil, saya sudah katakan, sekali layar berkembang, surut berpantang untuk itu. Jadi memang banyak yang salah kaprah sahabat ya. Jadi dikiranya pasca RJ dengan Pak Jokowi, lalu kemudian Rismon Sianipar ini akan mendapatkan SP3, kasus yang lainnya pun yang terutama terkait soal pemalsuan dokumennya akan berakhir juga sampai di sini. Nah, tentu pernyataan Andi Aswan adalah merupakan tamparan bagi mereka yang mencoba menggiring opini bahwa kasus Rismon sudah selesai. Sebab laporan Bambil soal ijazah S2 dan S3 tetap berdiri kokoh. Mengapa? Karena ini adalah merupakan pemalsuan dokumen akademik, bukan sekedar masalah personal. Tapi sekali lagi ini adalah merupakan kejahatan terhadap publik. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara berdasarkan data dan teori mengapa ijazah palsu begitu fatal,
Seorang sosiolog pendidikan ternama yang namanya Thierry Bourdieu mengatakan begini, bahwa soal kultural kapital atau modal budaya, ijazah bukan sekedar kertas, sahabat. Itu adalah legitimasi sosial. Nah, jika legitimasi itu didapat dari kebohongan, maka seluruh struktur pemikiran yang dibangun di atasnya adalah sampah. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rismond selama ini dengan buku-buku yang begitu banyak katanya dia tulis, itu adalah buku sampah. Nah, secara hukum pidana, pakar hukum sering mengingatkan bahwa ada perbedaan antara delik aduan dan delik biasa gitu loh. Jadi pemalsuan dokumen otentik seringkali masuk dalam ranah yang tidak bisa hilang begitu saja hanya karena permintaan maaf, seperti kata filsuf hukum, di mana di situ keamanan masyarakat dari penipuan intelektual adalah merupakan prioritas utama, sahabat. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rismond selama ini. Dia menipu seluruh rakyat Indonesia, bahkan berkali-kali menjadi saksi ahli kan. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus peduli? Ya karena jika ijazah S2 dan S3 bisa dipalsukan tanpa konsekuensi, maka hancurlah martabat pendidikan kita, sahabat ya. Para mahasiswa yang berdarah-darah mengejar gelar, sementara ada oknum yang diduga melompat pagar dengan dokumen asli tapi palsu. Nah, Rismond mungkin bisa bernapas lega di satu sisi karena tensi politiknya meredam melalui RJ yang lagi berjalan hari ini. Tapi di sisi lain, saya kira bom waktu laporan Bambil sedang berdetak. Artinya integritas akademik tidak mengenal kata damai, dia hanya mengenal kata benar atau salah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, lawan bicara kita bukan orang yang sembarangan, tapi sesungguhnya hukum yang saya kira dia tidak pernah melihat kawan atau lawan. Nah, kita tinggal menunggu keberanian penyidik apakah laporan ijazah palsu ini akan diproses sampai ke akar-akarnya atau justru menguap tertutup dari kabut politik. Di Aswan saya kira sudah melempar bola panas. Sekarang bola itu ada di tangan aparat penegak hukum. Bagaimana menurut kalian? Apakah RJ harusnya menghapus semua laporan atau hukum akademik harus ditegakkan tanpa kompromi? Silakan sahabat-sahabat menulis pendapatnya di kolom komentar. Yang pasti bahwa kita akan kawal terus kasus ini dan kita berharap apa yang terjadi antara Rismond Sianipar dengan Pak Jokowi bisa selesai cepat, tetapi kasus terkait soal ijazahnya Rismond tetap harus juga dikawal, sahabat. Tidak boleh kita abaikan karena sudah terlalu besar penyesatan yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.